Ya Pak Kadis, selamat siang Pak. Ya, Eh, Bagaimana Pak menanggapi adanya tuntutan dari salah satu warga ini yang kalau tidak salah atas nama Pak Dahlan Pak ya? Anut Dahlan di Desa Blora, Kecamatan Bebulu yang mengklaim bahwa kepemilikan lahan beliau masuk dalam kawasan sekolah Pak. Langkah apa Pak Kadis yang akan diambil Pak? ya, terima kasih. Jadi kami pada saat terima surat dari pemilik lahan yang kebetulan memang di situ dibangun SD 016 Kecamatan Sebulu, tepatnya di Desa Ngadang. Ya, kita telusuri memang faktanya bahwa ada lahan-lahan milik masyarakat yang memang harusnya dulu sudah selesai, ternyata ada masalah. Nah, untuk itu maka langkah kami begitu terima langsung kita membuat surat usulan untuk dianggarkan pembebasan lahannya. Namun kemarin tidak bisa langsung kita eksekusi melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat adanya Permendagri 90/2019 yang mengamanahkan bahwa untuk pembebasan lahan yang ada di kabupaten kota itu sekarang kewenangannya berada di provinsi. Nah, jadi langkah kami sekarang mengusulkan melalui Bapeda untuk merekap semua usulan terkait dengan pembebasan lahan yang kita harapkan Bapeda lah yang nanti akan mengirimkannya ke provinsi, dan kami berharap ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena mengingat memang kasus ini sudah terlalu lama belum terselesaikan, dan harapannya mudah-mudahan dalam waktu yang singkat bisa kita selesaikan semua clear, tidak ada masalah lagi sampai nanti lahannya kita lengkapi dengan legalitas berupa sertifikat. Ini Pak, ini kan hanya mungkin masalah waktu Pak. Untuk mencegah jangan sampai aktivitas belajar mengajar terganggu, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau memang itu dilaksanakan, nanti kita instruksikan kepada, kita punya unit pelaksana teknis layanan kependidikan, bagaimana mencarikan tempat untuk siswa belajar. Tapi harapan kita mungkin aksi ini tidak sampai berlarut-larut lama, dan ini kita juga merespon baik bahwa aksi ini menunjukkan pemilik ingin sebenarnya segera diselesaikan masalahnya, dan mudah-mudahan ada kata sepakat. Dan yang jelas kita sudah berproses mengusulkan, hingga harapannya mungkin setelah aksi sekolah itu bisa ditempati oleh anak didik kita. Kenapa? Karena kasihan juga itu putra putri terbaik kita ada di sana. Kita tidak tahu ke depan jangan-jangan di SD itu ada calon bupati, calon presiden yang di masa-masa akan datang. Nah, kita berharap semua kita bersinergi agar bagaimana kita membina putra putri kita khususnya di Kutai Kartanegara ini ke depan sehingga menjadi manusia-manusia yang berprestasi, berdaya saing tinggi, terutama untuk menghadapi persaingan apabila Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah menjadi ibu kota negara. Kita tidak ingin jadi penonton seperti warga Betawi. Kita ingin orang-orang yang ada di Kukar ini, orang-orang yang memang mengisi potensi, mengisi posisi yang ada di ibu kota negara nanti. Untuk itu maka dari awal kita mempersiapkan sumber daya manusia kita untuk menjadi sumber daya yang bersaing, yang mempunyai daya saing dan mempunyai prestasi yang baik. Nah, untuk itu kami berharap pada rekan-rekan yang menutup silakan, tapi tolong waktunya tidak terlalu lama. Karena kalau ada sekolah yang berdekatan kita bisa geser, tapi kalau tidak ada mungkin aksesnya yang ditutup, ya kita menyesuaikan waktunya. Kita komunikasikan ke UPT kita. Siap. Di dalam tuntutan itu kan ada beberapa poin Pak. Salah satunya jumlah nominal yang minta digantikan gitu Pak ya. Di situ tertulis 300 juta Pak kalau tidak salah. Kalau menurut Bapak sendiri apakah itu sudah realitasnya seperti itu dan apakah kemungkinan bisa terrealisasi Pak? Kalau menurut saya insya Allah terrealisasi. Tapi nanti yang namanya pemerintah, kalau pembebasan lahan, pengalaman kita selama ini kita selalu melibatkan appraisal pada penilai independen. Kita juga tidak ingin nanti ada masalah di kemudian hari, sehingga
Kalau sudah dinilai, sudah disepakati, itulah yang tinggal kita ajukan untuk pembayaran. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya.